Halo, shalom semuanya. Apa kabar kamu? Ya, saya percaya kamu dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati Tuhan. Amin. Suara saya oke? Kali ini mic saya kasih di atas, kedengaran dengan baik ya. Ya, oke. Kali ini saya pengen bawakan tentang seri Revival Talk yang ketiga. Ya, dan ini judulnya adalah Super Intimate with God. Ya, Super Intimate with God. Nah, kekuatan kita untuk melakukan kegerakan, untuk menjadi tetap on fire, tetap berapi-api dalam Tuhan, terus up, penuh dengan semangat, bahkan bisa terus bertahan, bahkan menang dalam kehidupan kita sehari-hari, adalah intim dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita, teman-teman. Gak bisa dipungkiri, gak bisa disangkal, gak bisa ditawar. Ya, kekuatan kita itu berasal dari ketika kita intim dengan Tuhan. Ya. Nah, sebenarnya ini adalah rahasia keberhasilan dari pelayanan. Ya. Juga dari kehidupan kita sehari-hari. Ini rahasia keberhasilan bagaimana kita kalau mau berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam kehidupan kita sehari-hari, berhasil dalam bisnis, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam keluarga, berhasil dalam apapun. Rahasianya adalah intim dengan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena ketika kita intim dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, maka kita seperti menemukan sumber energi, betul? Sumber kuasa, sumber kekuatan atau power gitu, yang Allah miliki, dan itu tidak terbatas, teman-teman. Ya, beda loh kualitas orang-orang yang intim dengan Tuhan, suka nge-charge dengan Tuhan, suka terhubung dengan Tuhan, dengan orang-orang yang jarang doa, jarang dekat dengan Tuhan, yang jauh dari Tuhan. Itu beda kualitasnya. Nah, ketika kita terhubung dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, nge-charge dengan Tuhan, maka itu juga bicara tentang pengurapan Tuhan, teman-teman. Ada pengurapan Tuhan yang di dalamnya pasti ada kuasanya, betul? Nah, beda pelayanan yang biasa dibandingkan dengan pelayanan yang penuh dengan kuasa. Ya, ingat di Matius 7 ayat ke 28-29 saya akan bacakan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, Yesus mengajar dengan berkuasa, ya, seperti orang yang punya kuasa. Jadi kalau kita intim dengan Tuhan, ngecas dengan Tuhan, pelayanan kita ada kuasanya, teman-teman. Amin. Jangan berani pelayanan kalau kita sedang tidak terhubung dengan Tuhan atau jauh dengan Tuhan. Pelayanan kita ya pasti gak ada kuasanya, biasa-biasa aja, gak berdampak. Tapi ketika engkau terhubung dengan Tuhan, ya, connect dengan Tuhan, maka kamu akan menjadi orang berkuasa dan pelayananmu akan berkuasa. Kita bilang Yesus itu mengajar sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti, ya, sebagai orang yang berkuasa. Nah, kita tahu sama-sama Yesus juga punya hubungan intim dengan Allah Bapa waktu itu, betul? Ya, pagi-pagi benar dia selalu doa cari Bapaknya setiap pagi. Dia terhubung dengan Bapaknya senantiasa. Nah, kalau kita terhubung dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ya, nge-charge dengan Tuhan, connect selalu dengan Tuhan, maka kita nggak pernah loyo lagi, kita nggak pernah lemah lagi, kita nggak pernah letih, lesu, butuh konseling,
bingung, nggak tahu harus bagaimana, takut, khawatir, depresi, apalagi stres. Kita nggak akan pernah ngalami itu, teman-teman. Yes. Ketika kita connect dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita seperti full energinya, full powernya. Bahkan kamu nggak butuh konseling, tapi malah bisa konselingin orang. Katakan amin. Ya, kamu nggak pernah takut lagi, malah bisa memberi kekuatan buat teman-teman yang sedang takut. Amin. Nah, kamu nggak akan lagi loyo, letih, lesu. Bahkan kamu memberi kekuatan kepada orang-orang yang sedang seperti itu, teman-teman. Ya, jadi rahasia untuk kita bisa up terus, punya power terus dalam kehidupan kita, punya kuasa, punya pengurapan, punya daya tahan menghadapi mungkin badai kehidupan ini. Rahasianya adalah intim dengan Tuhan, nggak bisa ditawar lagi. Ya, super intim bahkan harusnya dengan Tuhan. Amin. Kamu nggak akan ngalami depresi atau stres. Malahan nanti kamu akan melayani orang-orang depresi dan stres. Amin. Karena ada power, ada kuasa, ada pengurapan Tuhan di dalam dirimu ketika engkau selalu connect dan super intim dengan Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya, sebenarnya teman-teman, inti kekristenan itu bukan agama, bukan pergi ke gereja, bahkan bukan pelayanan, ya. Tapi inti kekristenan adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Apakah kita terhubung dengan Tuhan? Apakah kita connect dengan Tuhan? Apakah kita intim dengan Tuhan? Ya. Kadang di gereja itu terlalu banyak basa-basi, dalamnya kosong. Ya. Berpenampilan rohani. Ya, tampil rohani dengan baik, tapi dalamnya kosong. Bahkan bisa saja teman-teman, kita sibuk pelayanan, rajin pelayanan, ya, terkenal suka pelayanan mungkin di gereja, tapi kita jauh dari Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Ya, contoh yang nggak usah jauh-jauh, saya ada channel rohani seperti ini, suka sharing firman Tuhan, tapi kalau saya nggak punya hubungan dekat dengan Tuhan, ya kosong. Mungkin subscriber saya hari ini 12.000 dan lain sebagainya, tapi itu nggak ada artinya ketika saya nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Nah, contoh yang lain adalah apa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang konon katanya mereka adalah orang-orang yang paling rohani, betul? Kalau mereka beribadah di hari Sabat, ketika bangsa Israel beribadah, mereka duduk yang paling depan, mereka terhormat, mereka seperti orang yang paling dekat dengan Tuhan. Ya, sibuk pelayanan, memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Tapi ternyata ironi banget, ketika Mesias datang, juru selamat itu datang, malah mereka lah yang pertama kali berniat untuk membunuh Mesias, menyalibkan Mesias. Orang rohani, tapi nggak pernah punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Ya, nggak kenal sama Tuhan. Ya, makanya di Matius 7 ayat 22 sampai 23, coba saya baca ya, Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow,
Padahal mereka bernubuat, mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan mujizat-mujizat. Tapi Tuhan berkata, "Enyah kamu, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan." Ya ampun, kenapa ya? Ternyata kata kuncinya adalah mengenal. Aku tidak mengenal engkau, kata Tuhan. Mengenal itu bicara tentang hubungan. Betul? Hubungan. Kalau mereka yang pelayanannya hebat, sibuk, rajin pelayanan, tapi nggak pernah punya hubungan dengan Tuhan, maka maaf kata, ayat ini bisa berlaku loh. Hanya engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Maka itu kita perlu mengenal Tuhan, maka itu kita perlu berhubungan dengan Tuhan, maka itu kita perlu intim dengan Tuhan. Amin. Nah, Rick Warren, penulis buku salah satu terlaris rohani di dunia, Purpose Driven Life, berkata, tidak ada yang lebih penting daripada mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Benar-benar tidak ada. Hal yang penting banyak, betul? Ibadah penting, pelayanan penting, memberikan donasi, nyumbang itu penting, bekerja itu penting, merancang masa depan itu penting, penginjilan itu penting. Tapi lebih penting dari itu semua adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Rick Joyner, hamba Tuhan profetik, pernah ngomong gini. Dia dapat dari Tuhan bahwa sampaikan kepada anak-anakku, kata Tuhan, bahwa anak-anakku di dunia terlalu sibuk dengan urusan mereka dan urusan pelayanan mereka, sehingga mereka jauh atau kehilangan waktu intim dengan Tuhan. Oh my God. Anak-anakku terlalu sibuk dengan urusan mereka, bahkan pelayanan, sehingga mereka kehilangan waktu intim dengan Tuhan, kehilangan keintiman dengan Tuhan. Jangan sampai ini terjadi buat kepada kita ya teman-teman. Ya. Lalu kadang-kadang teman-teman kita merasa ini, kita nggak connect sama Tuhan, mungkin kita merasa apa? Kita bisa tanpa Tuhan. Ya, toh semua kayaknya aman-aman aja, baik-baik aja. Kita merasa hebat, merasa bisa, tanpa kadang-kadang kita sadari, teman-teman. Ya. Hari ini kita harus merenungkan baik-baik. Ya. Kita harus bertobat lah ya. Alkitab berkata apa? Di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu di Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, perhatikan ini. Sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita ini lemah, teman-teman. Betul? Di luar Tuhan kita ini mentok, terbatas. Bahkan firman yang ngomong, tidak bisa apa-apa. Ya. Nah, Kak, apa sih super intim dengan Tuhan itu? Ya, super intim dengan Tuhan itu ada dua. Yang pertama adalah bagaimana keseharian kita bergaul dengan Tuhan. Ya, jadi connect-nya bukan hari Minggu aja, teman-teman. Connect-nya bukan pada saat kamu doa malam, ya kan, doa makan atau doa pagi. Tapi connect-nya dalam keseharian kamu. Ya. Ketika engkau bekerja, ketika engkau mungkin pelayanan, ketika engkau berkeluarga, nah disitulah kamu intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Nah, gimana caranya? Nah, ini contoh yang paling mudah. Smith Wigglesworth. Saya silent dulu ya, sorry. Ya, Smith Wigglesworth, teman-teman. Saya pernah bahas 2 video. Kalian boleh cari, ini kesaksian mujizat yang luar biasa. Smith Wigglesworth dipakai Tuhan dahsyat. Ya, dia membangkitkan minimal 14 orang mati. Ya, dia bisa membedakan 2 orang bisu di depan, sama-sama bisu tapi sebabnya berbeda. Satu karena roh bisu, satu karena lidahnya kaku.
dan dua-duanya disembuhkan. Dia peka sekali, bahkan dia tahu matinya kapan. Ya, pelayanannya luar biasa, bayangannya menyembuhkan orang sakit. Ya, dia bisa mendoakan sapu tangan, dan sapu tangan itu menegur seorang pemuda yang sedang meninggalkan istrinya, dan lain sebagainya. Ya, Smith berkata dalam bukunya seperti ini, tidak pernah saya melewatkan lebih dari 30 menit dengan tidak berdoa. Wow. Jadi minimal paling lama nih 30 menit sekali dia berdoa. Dia berdoa bukan lari ke kamar, tutup pintu, lipat tangan, bukan. Tetapi apa teman-teman? Di dalam dia mungkin jalan kaki, dia berdoa dalam hati. Dia connect sama Tuhan, dia intim sama Tuhan. Ya, dia dipimpin Tuhan. Dia selalu terhubung dengan surga. Ini keren banget gak sih? Ya, setiap 30 menit sekali dia berdoa. Dia connect sama Tuhan. Dia gak kelihatan berdoa, matanya gak terpejam, tapi hatinya, rohnya itu connect sama Tuhan. Dan kita pun bisa melakukan itu teman-teman. Betul? Kadang-kadang nih, mungkin saya ya, contohnya aja yang paling gampang, seharian tiba-tiba saya lupa sama Tuhan karena sibuk. Betul? Pagi, siang, sore, malam, tiba hari sudah mau habis, selesai, tapi saya nggak connect sama Tuhan dalam satu hari. Ya. Ingat, Daud dalam kesehariannya dia juga bergaul dengan Tuhan. 7 kali sehari, ya, dia memuji-muji Tuhan, dikatakan firman Tuhan. Jadi Daud kalau ada waktu senggang, dia memuji Tuhan. Dia connect sama Tuhan, dia berikan penyembahan-penyembahan kepada Tuhan. Wow, keren banget. Daud itu bukan pengangguran, tapi Daud adalah seorang raja yang saya percaya dia sibuk. Presiden itu sibuk, betul ya? Tapi Daud selalu punya waktu, bahkan 7 waktu dalam satu hari loh, untuk Tuhan ya. Ya. Daniel juga menyempatkan diri satu hari 3 kali untuk memuji menyembah Tuhan. Ya. Jadi punyalah kebiasaan bergaul dengan Tuhan dalam keseharian kamu, teman-teman. Dan dikatakan apa? Henok itu bergaul dengan Tuhan. Dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Teman-teman, Henok itu bergaul dengan Allah, yang ngomong Alkitab. Tapi anehnya, dia juga berkeluarga seperti kita. Dia punya anak, dia punya keturunan, betul? Tapi dia dikatakan bergaul dengan Tuhan. Jadi Henok itu bukan pertapa. Tapi Henok adalah orang biasa seperti kita. Saya percaya dia punya pekerjaan. Karena apa? Karena dia punya keluarga yang harus dihidupi, betul? Tapi yang keren, Alkitab mencatat Henok bergaul dengan Tuhan. Bahkan ratusan tahun. Lebih dari 300 tahun. Nah, kita bisa belajar dari Henok bahwa kita apapun aktivitasnya, ya, kita bisa bergaul dengan Tuhan dari keseharian kita, betul? Ngobrol sama Tuhan seperti kepada seorang sahabat. Bahkan kita selalu minta pimpinan Tuhan. Ya, Tuhan, kayak sahabat. Tuhan, ini ada masalah gini, apa yang harus aku lakukan? Tuntun Tuhan, maumu gimana? Ya, mungkin kamu gak mendengar suaranya, mungkin kamu gak mendengar jawaban Tuhan, tapi coba aktifkan itu. Coba kamu yang memulai bertanya. Ya, nanti kalau kamu lama-lama peka, kamu akan bisa dengar suara Tuhan. Kamu bisa cek video cara mendengar suara Tuhan. Itu akan membantu kamu bisa mendengar suara Tuhan. Dan saya berani bilang, mendengar suara Tuhan tidak sesulit yang kita kira. Kamu bisa mendengar suara Tuhan. Bahkan saya berani bilang mudah. Oke, kita kembali lagi. Ya, jadi Henok bergaul dengan Allah dalam kesehariannya. Yuk seperti Henok bergaul. Nah, Daud. Saya kembali ke Daud lagi.
Daud itu keren banget. Kalian tahu nggak? Percaya nggak? Daud itu nggak pernah kalah perang satu kali pun. Ya, serius. Kenapa? Karena ketika ada pendeta yang ngomong seperti itu, saya nggak percaya. Saya cari di Alkitab, saya cari referensi, saya cari di YouTube, saya cari di internet, apakah benar Daud nggak pernah kalah perang. Dan saya menemukan jawabannya, memang Daud tidak pernah satu kali pun kalah perang. Wow. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya, teman-teman, saya menemukan minimal ada 7-8 kalimat yang seperti ini. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Sebelum Daud berperang, Daud selalu bertanya, minta pimpinan kepada Tuhan. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Maka bertanyalah Daud kepada Allah. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Minimal saya menemukan 7-8. Artinya apa? Ya, pantas aja Daud gak pernah kalah perang karena dia selalu minta pimpinan Tuhan sebelum dia maju berperang. Wow, ini yang bisa kita lakukan loh teman-teman, serius. Kamu sebelum memutuskan apa, melakukan pelayanan apa, kamu sebelum membuat keputusan apa, boleh gak kita belajar seperti Daud? Kamu tanya Tuhan dulu, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Pimpin aku ya Tuhan, aku serahkan keputusanku ke dalam tangan-Mu. Nah, perhatikan, hanya sesederhana ini, saya percaya, saya berani garansi. Sebab ini firman Tuhan yang garansi. Apa? Kamu akan meraih jauh lebih banyak kemenangan-kemenangan dalam kehidupan ini. Amin. Alkitab berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Betul nggak? Yuk mengandalkan Tuhan dalam keseharian kita, dalam rangka membangun keintiman dengan Tuhan, super intim dengan Tuhan. Yuk dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit bergaul dengan Tuhan, dikit-dikit minta pimpinannya Tuhan dalam hal-hal terkecil dalam kehidupannya kita. Kita sudah bergaul dengan Tuhan, dan upahnya keren juga. Apa? Kita akan jauh meraih lebih banyak kemenangan. Kalau kita sok tahu, merasa bisa, merasa hebat, nggak pernah minta pimpinan Tuhan, jangan kaget ya, kamu akan rugi, kamu akan gagal, kamu akan terjebak masalah dan lain-lain. Karena ada masalah yang karena kesalahan yang kita buat, ada kesalahan dari orang lain, ya, dan lain sebagainya. Sebab buntut firman Allah tadi juga nggak enak teman-teman. Apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dirinya sendiri termasuk manusia. Paham sampai di sini? Saya pikir kita belajar sesuatu ya, teman-teman. Ya, ayo mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kamu sehari-hari, ya. Nah, biarawati di Italia, saya pernah baca buku, dia memanfaatkan lonceng gereja yang setiap jam 12 siang itu berdentang untuk mengingatkan mereka untuk ingat kepada Allah sesaat. Jadi waktu jam 12 lonceng gereja berbunyi, gelenteng, mereka biarawati ngapain? Mereka meletakkan semua pekerjaannya, mereka bersimpuh, duduk, berlutut, mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku berhenti sebentar untuk mengingat Engkau. Tuhan, apa kehendak-Mu? Apa yang harus aku lakukan? Engkau mau apa Tuhan? Amin. Kita hari ini hampir semua lah ya pegang handphone. Yuk pakai handphone itu membantu kita mengingat akan Allah. Saya selalu buat reminder di handphone saya jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore untuk saya tulis remembering God, mengingat Tuhan. Woi Jim, jangan lupa lu sama Tuhan. Tiba-tiba saya berhenti sejenak, saya mengingat Tuhan. Kadang saya memuji Tuhan, kadang saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kau mau apa? Apa sih kehendak-Mu? Ya, jangan kehendakku terus yang jadi teman-teman, betul? Tapi kejarlah kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Maunya apa sih Tuhan itu? Ikuti, lakukan. Ya. Nah,
Saya punya kesaksian, ya. Suatu kali ada orang dulu bekas anak rohani saya yang sekarang berjauhan kota, tiba-tiba chat saya. Dia seperti menyesal, dia seperti sedih. Dia bertanya gini, "Kak Jim, saya nggak tahu Tuhan itu maunya apa sih. Hidupku sekarang susah, hidupku sekarang menderita. Aku 3 tahun jadi pengangguran, padahal aku sudah doa setiap saat, doa minta Tuhan tolong kasih pekerjaan, karena saya jadi beban buat keluarga. Saya malu, Kak. Tapi Tuhan kok nggak tolong-tolong sih. Padahal aku udah melayani Tuhan, aku sudah berdoa, Tuhan nggak tolong. Tuhan maunya apa sih, Kak? 3 tahun loh, Kak, 3 tahun loh." Nah, ketika saya lihat chat itu, saya merasa kakak rohaninya, saya sok tahu, saya tulis banyak-banyak. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, bertobat yang gini dan sebagainya. Untungnya teman-teman, ketika sebelum saya send yang panjang-panjang itu, saya ingat, ya ampun, saya belum minta pimpinan Tuhan. Jadi hasil ketikan itu adalah ketikan dari saya. Aduh, saya nggak mau ah. Waduh, dengan rendah hati harus bisa mengalahkan diri sendiri. Ya, dengan rendah hati saya delete. Aduh, udah banyak nih yang saya tulis. Kayaknya bagus-bagus ya. Saya tulis sampai 0. Saya letakkan dulu handphone. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya sok tahu, sok rohani, sok pemimpin. Ampuni aku. Aku mau yang dari Tuhan saja. Tuhan, Engkau mau ngomong apa kepada ini anak? Aku hanya alatmu, alat yang kosong, pakai aku. Lalu amin, aku ambil handphone lagi teman-teman. Saya mulai tulis dalam nama Yesus. Aku tulis. Kalian tahu, yang saya tulis ternyata yang dari Tuhan itu hanya 2 kalimat sederhana. Ya. Lalu saya kirim. Dengerin saya baik-baik. Beberapa jam kemudian, beberapa jam ya, bukan beberapa hari, bukan beberapa minggu, bukan beberapa bulan, beberapa jam kemudian dia hubungi saya lagi dan dia berkata, "Kak, saya dapat kerjaan. Puji Tuhan, terima kasih ya Kak." Lalu saya tanya, "Kok bisa? Apa yang terjadi?" Nah, dia cerita, teman, ini yang mengagetkan saya. Dia ternyata cerita gini, "Kak, ketika kakak balas chat saya seperti ditampar Tuhan, saya seperti ditegur Tuhan dan saya bertobat. Karena saya bilang gini teman-teman, kalau seandainya Tuhan tidak memberi kamu pekerjaan beberapa waktu, beberapa tahun ke depan, apakah engkau masih setia kepada Tuhan? Apakah engkau rela?" Dia nangis sejadi-jadinya karena merasa hari-hari itu dia komplain ke Tuhan, dia marah-marah ke Tuhan, dia nuntut ke Tuhan, dia nggak bisa bersyukur dan seperti ditampar Tuhan. Dan akhirnya bertobat. Tuhan, dia bilang gini, ini keren nih, "Tuhan, ampuni aku. Kalau seandainya engkau nggak tolong aku sampai beberapa tahun ke depan, aku tetap nggak punya pekerjaan, aku tetap menjadi beban buat keluarga, aku tetap malu. Nggak apa-apa Tuhan, aku rela, aku bersedia." Sama dia nangis, dia serahkan haknya, dia berserah penuh sama Tuhan. Dan ketika Tuhan lihat itu, mungkin ya anakku ini udah lulus, hatinya sudah benar, baiklah aku kabulkan doanya. Teman-teman, mau dipakai Tuhan seperti saya yang biasa saja ini, tapi bisa dipakai Tuhan? Selalu minta pimpinan Tuhan, maka pelayananmu akan powerful, kamu bisa dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Itu yang pertama ya teman-teman. Ya, super intim dengan Tuhan. Yang pertama adalah keseharian kita bergaul dengan Tuhan. Yang kedua adalah saat teduh. Aduh, mungkin kalian sudah bosan kalau saya ngomong saat teduh berulang-ulang. Kalian sering dengar tema ini, bahasan ini, ya. Saat teduh lagi. Halo. Tapi saya mau kasih tahu, saat teduh adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Ini kuno mungkin, ini klasik mungkin, tapi ini tidak bisa ditawar. Ini adalah satu-satunya kekuatan, keberhasilan. Amin. Kenapa? Karena Yesus sendiri saat teduh, teman-teman. Yang tadi saya sudah sempat mention. Yesus sendiri saat teduh loh. Pagi-pagi benar, dia pergi sendirian cari Bapaknya. Dia connect dengan Bapaknya. Dia nyetrum dengan Bapaknya. Dia terhubung dengan surga. Makanya pelayanannya sangat berkuasa, betul? Dampaknya sampai hari ini, betul? Nah, nggak bisa ditawar lagi. Tadi saya juga sudah mention Daud, Daniel, semua punya saat teduh mereka masing-masing. Ya, kita nggak bisa menghindari saat teduh. Malas, sibuk. Maaf ya, kalau kamu bilang malas atau sibuk, nggak ada waktu untuk saat teduh, untuk menghampiri Tuhan, jangan-jangan Tuhan nggak penting buat kamu. Kenapa? Karena kalau orang dianggap penting, dia pasti punya waktu sesibuk apapun. Betul nggak? Kalau orang mengasihi seseorang, betul mengasihi, kalau orang itu dianggap penting, pasti dia punya waktu. Ya, betul? Saya lupa presiden Amerika yang keberapa, yang namanya siapa saya lupa, saya pernah baca, tapi dia masuk ke Gedung Putih setiap hari, mengawalinya dengan doa pribadi. Bahkan dia pesan sama adminnya, sekretarisnya, tidak ada yang boleh ganggu saya, siapapun dia. Saya sedang menghadap presiden, di atas presiden. Ketika dia sedang doa, asistennya mau ketok pintu nggak berani, karena ada presiden lain, mungkin presiden luar negeri yang lain, pengen ketemu dengan presiden, pengen telepon, tapi ditolak. Karena apa? Presiden Amerika ini sedang menghadap presiden, di atas presiden yang menurut dia begitu penting, dan dia mengasihi presiden di atas presiden itu. Amin. Kalau kita merasa Tuhan adalah seorang yang penting bagi kita, kekasih hati kita, kita pasti punya waktu, kita pasti nggak pernah malas, betul? Amin. Ya, ketika engkau saat teduh memberi waktu yang terbaik, bukan sisa-sisa, kepada Tuhan, engkau membangun hubungan. Teman-teman dengerin baik-baik, itu dalam rangka bukan doa syafaat, bukan doa minta-minta ya teman-teman. Kamu datang ke Tuhan punya list banyak doa ini, bukan. Itu doa syafaat, itu doa permintaan. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah doa membangun keintiman dengan Tuhan. Ingat yang pernah pacaran? Ketika kamu ngunjungi pacar kamu, ngapelin gitu kira-kira, kamu kadang-kadang enggak melakukan apa-apa, cuman menghabiskan waktu berdua dengan pacar kamu itu, betul? Kamu menikmati waktu berdua, enggak banyak omong mungkin, tapi ada hubungan yang terbangun, yang terjalin. Dengan pacarmu waktu itu kamu enggak banyak minta-minta, ngobrolin hal-hal yang terlalu bagaimana, kamu hanya menikmati waktu berdua dengan pasangan kamu. Ya. Di saat teduh itu kamu bisa isi dengan apa? Penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Boleh saya tanya jujur, kapan kamu terakhir kali nyembah Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni? Kapan? Benar-benar kamu pengen datang kepada Tuhan, kamu pengen nyanyi buat Tuhan, kamu pengen nyanyi dari kamu memberikan penyembahan tulus yang berbau dupa, yang harum di hadapan Tuhan. Kapan itu? Atau hari-hari ini kamu sedang ikut ibadah online sih, ikut ibadah di gereja sih, tapi ya setengah-setengah, nyembah nyanyi tapi pikirannya kemana-mana. Woi, ketika engkau gak fokus dalam penyembahanmu, saya berani berkata, maaf ya, engkau sedang menghina Tuhan. Engkau benar-benar gak menginginkan, engkau tidak benar-benar menginginkan kehadirannya Dia. Yuk, punya hati yang baik yuk di hadapan Tuhan. Apa? Pengen nyembah Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni, pengen nyanyi buat Tuhan, berikan penyembahan yang murni kepada Tuhan. 1-2 lagu kalau dinyanyikan dengan hati yang bulat, yang segenap hati, pasti itu beda kualitas penyembahannya.
Amin teman-teman. Ya. Lalu saat teduh juga isinya selain penyembahan adalah merenungkan firman Tuhan. Ya. Renungin. Minta pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan. Ya. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Saya coba akan bacakan Mazmur. Tadi ya teman-teman. Ini udah ketemu. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kalian tahu nggak? Firman Tuhan itu, Alkitabmu itu adalah buku satu-satunya di dunia yang berkuasa. Amin. Buku lain boleh banyak, buku lain boleh bestseller, boleh keren, boleh menyentuh hati, boleh memberi inspirasi. Tapi Alkitab itu lebih dari itu. Dia buku yang berkuasa. Ketika kau mengkonsumsi itu, baca, jangan kaget, hidupmu pun akan berkuasa. Amin. Karena itu adalah firman Allah sendiri. Firman Allah sendiri. Kalau engkau mau berhasil, firman Allah berkata, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Kadang teduh itu juga bicara tentang yuk diam sebentar, kasih kesempatan untuk Tuhan gantian berbicara. Jangan kita datang ke Tuhan ngoceh kemana-mana, banyak ngomong lalu amin. Sebenarnya Tuhan pengen ngomong sesuatu, kamu keburu amin. Boleh gak kasih kesempatan teduh sebentar, diam sebentar, lalu dengan hatimu engkau ngomong, Tuhan bicaralah, engkau mau ngomong apa, aku mau dengar. Dan siapkan telinga rohanimu, tangkap sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Sering kali di saat-saat teduh saya siapkan kertas catatan, atau mungkin bisa di note di handphone. Ketika saya nyembah Tuhan, merenungkan firman, banyak hal ilahi yang saya dapatkan dari Tuhan loh. Beneran. Nanti kamu khotbah ini, Jim. Nanti kamu lakukan ini ya, Jim. Tadi harusnya kamu gak seperti itu. Saya ditegur, saya dinasehati, saya diarahkan. Wow, itu keren banget. Dan dengerin saya, ketika yang ilahi itu saya terima, itu berkuasa sekali. Itu banyak berkatnya sekali. Amin. Saya berharap di seri ketiga Revival Talks ini yang super intim dengan Tuhan, saya mengajak kita benar-benar super intim dengan Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan, rahasia keberhasilan kehidupan kita. Ya, nggak bisa ditawar lagi. Kita perlu intim, nge-charge kepada Tuhan. Sumber daya itu, sumber energi yang besar itu, sumber power, kuasa, supaya hidup kita penuh kuasa. Nggak pernah down, nggak pernah loyo lagi, nggak pernah bingung, amin. Nggak pernah takut, nggak pernah khawatir, nggak pernah stres, nggak pernah depresi, nggak pernah loyo, lemah, letih, lesu. No. Tidak akan pernah itu ketika kita selalu nge-charge dengan Tuhan. Bahkan kita membantu orang-orang yang sedang lemah, amin, sedang stres, sedang membutuhkan konseling. Saya percaya kita nggak perlu konseling, karena kita konseling langsung kepada Allah yang berkuasa. Amin. Saya berharap video ini bisa memberkati kamu dan boleh dibagikan supaya orang lain boleh diberkati juga. Ya. Dan kalian yang belum subscribe, boleh saya minta subscribe? Dosa nggak ya? Subscribe channel saya yang belum subscribe supaya ketika saya punya video yang baru kalian diberkati. Oh ya teman-teman, anak-anak muda, saya ngajar Revival Talk ini di sebuah lembaga di BSD Tangerang. Jadi saya juga akan ekspansi bawa seminar-seminar ini, Revival Talks ini, ke daerah-daerah ke depannya nanti ya. Ada 5 seri Revival Talk dan ini adalah seri ketiga. Doakan terus supaya ini bisa menjadi berkat. Amin. Oke, see you guys. God bless you. Tuhan berkati.